Sebenarnya kunci bisnis itu kan kita bisa menjual apa tidak. Yang jelas soal pengusaha dan tidak ini tergantung mental ya. Mental itu tidak hanya soal punya ide, tetapi ide itu harus kita eksekusi. Kalau orang bilang ide itu mahal, bagi saya tidak, Mas. Tidak mahal. Ide itu murah dan mudah. Yang mahal? Yang mahal dan sulit itu eksekusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast KCpreneur Academy. Channel ini khusus membahas kewirausahaan atau entrepreneur. Yang kali ini kita masih membahas sukses story pengusaha dari nol. Kedatangan tamu yang sangat luar biasa sore hari ini, sosok aktivis, mantan Ketua IPNU Jawa Tengah, yang juga sekarang masih menjabat di beberapa organisasi profesi yang lainnya, yang nanti kita coba pertanyakan kepada beliau yang bersangkutan. Dan yang satu lagi, beliau ini pernah jadi pegawai negeri, dan memilih keluar untuk menekuni dunia bisnis. Selamat datang, Mas Imin. Terima kasih, Mas Jamal. Maskernya boleh dilepas itu kayaknya. Oh iya. Iya. Apa kabar, Mas Imin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jamal, sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Lama ya kita tidak jumpa. Ya sekitar berapa minggu ini selama PPKM kita tidak pernah ketemu ini. Dulu kita sering ketemu, sharing ide bisnis, pengembangan bisnis apa gitu ya. Kita lama tidak ketemu. Mas Imin kayaknya juga sibuk terus ini, keliling-keliling terus dan sebagainya. Sekarang masih menekuni dunia usaha yang dulu atau ada hal yang tambahan baru, Mas? Masih konsisten di material kayu untuk konstruksi, Mas. Disirap ya? Atau ada pengembangan? Kita hari ini sudah multi produk. Ya, kalau dari awalnya hanya genteng kayu saja atau yang biasa disebut sirap. Hari ini kita coba diversifikasi produk. Ke lantai. Ya, lantai kayu. Dinding kayu, plafon kayu. Kusen gitu ya? Ya, betul. Rumah joglo berarti ya juga. Kalau rumah joglo belum, kita support materialnya. Support materialnya aja, karena mungkin tenaganya belum siap ya. Berbagi rezeki kepada yang lain, karena ada beberapa yang fokus untuk buat joglo ya. Gitu. Ya. Mas Imin punya, ini kan Mas Imin jualnya kayu yang sudah setengah jadi mestinya. Apa sih Mas yang menjadi trik untuk penjualan dan pemasarannya ini? Sebenarnya kunci bisnis itu kan kita bisa menjual apa tidak. Ya. Kebetulan basic awal saya kan marketing ya Mas ya. Saya lebih suka jualan Pak. Sehingga produk itu bagi saya bisa apa saja. Tetapi yang terpenting adalah kita bisa menjual dulu. Orang tahu kalau kita itu bisa menjual. Nah dari situ kemudian saya mencoba untuk melakukan produksi sendiri. Dan hari ini itu yang kita lakukan. Terus strategi penjualnya gimana Mas? Kombinasi Mas ya. Jadi dunia offline juga kita garap. Dunia online karena mau tidak mau kan hari ini tidak bisa lepas dari itu Mas. Seiring dengan perkembangan informasi teknologi ya. Marketplace juga kita sasar, website dan sejenisnya semuanya kita sampai memasang iklan gitu ya, di Google Ads dan sebagainya gitu. Terkadang Mas, terkadang ya harus kita lakukan karena itu bagian dari strategi yang harus dilakukan mau tidak mau untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan spesifik ya. Jaringan pertemanan menjadi salah satu kunci. Itu modal utama malah modal utama. Silaturahim berarti tetap menjadi salah satu kunci kesuksesan kita bersama. Silaturahim menambah rezeki Mas. Iya. Apalagi Mas Imin kan mantan Ketua IPNU level Jawa Tengah. Konteks akses pertemanan, rekanitanya itu pasti tak terbatas. Bahkan sampai kabupaten-kabupaten, bahkan antar provinsi juga mestinya punya akses gitu ya. Mas Imin, mantan Ketua IPNU.
tidak pernah kuliah ataupun sekolah di dunia perkayuan. Tidak pernah. Hari ini menekuni kayu. Dari mana itu idenya? Awalnya dulu, ya saya perjalanan penuh liku ya Mas. Ya, ya. Dari mulai saya dulu mengawali usaha jualan durian, jualan es lilin, pernah juga memasarkan kerupuk. Kemudian bahkan kelinci saya pernah jualan, Mas. Kelinci percobaan. Iya. Niatnya buat jualan kelinci tapi jadi kelinci percobaan. Iya. Itu ya dari referensi dari teman, Mas. Dari teman. Ya, teman melihat mungkin melihat peluang itu bagus, kemudian ketemu dengan saya yang sering banyak ngomong, jaringannya punya banyak teman-teman, sehingga disarankan untuk bisnis kayu itu awalnya di genteng kayu itu. Tetapi bahwa kemudian hari ini kita diversifikasi produk, ya itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan, mau tidak mau kan kita harus berkembang ya Mas ya. Knowledge produknya dari mana Mas? Apakah sinau dari Google atau otodidak Mas? Otodidak. Saya punya cerita lucu. Iya. Tertawa dulu ini. Iya, sebelum lucu tertawa dulu. Jadi awal pertama kali saya jualan, saya jualan sirap itu belum tahu wujud produknya, Mas. Bentuknya seperti apa saya juga belum pernah lihat. Tiba-tiba harus memasang iklan di salah satu portal iklan waktu itu masih di tahun 2009, moncer-moncernya tokobagus.com ya. Saya pasang iklan di situ adalah telepon orang dari Jawa Barat, di daerah Bogor. Pak, jualan genteng kayu? Iya, Pak. Berapa harganya? Taruhlah 100.000. 100.000. Lokasinya di mana? Saya di Semarang, Pak. Kalau partai banyak bisa kurang. Berapa kebutuhannya, Pak? 1.000 meter. Bisa. Dia tutup teleponnya dia. Dari situ saya sudah berdebar-debar ini, Mas. Wah, mau proyek banyak ini. Iya, mau dapat proyek banyak. Saya teleponlah teman saya. Kamu punya enggak ini produknya kalau segini? Punya, tenang aja. Oh ya udah kalau begitu. Tidak berselang berapa lama, orang yang dari Bogor telepon lagi. Pak, kalau sambil pemasangan bisa? Oh bisa? Pokoknya asal bisa gitu sih ya? Asal bisa aja. Iya. Nanya lagi, itu cara pemasangannya gimana? Saya kan bingung, Mas. Produk knowledge-nya saya belum tahu, tapi sudah pasang iklan. Ya saya jawab aja. Lah Bapak pengennya yang seperti apa? Karena banyak model, untuk Pak. Menghindari ketidaktahuan. Iya. Setelah itu dia, ya ini kan ada layar 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Saya jawab, halo Pak. Halo. Saya dengar itu, Mas. Pura-pura. Dengar. Sana juga, halo. Kok putus-putus? Saya tutup itu teleponnya. Saya bingung di sini. Saya nyari referensi ke sana kemari, googling, tanya teman-teman tukang kayu dan lain sebagainya. Setelah saya dapat referensi, saya telepon itu orangnya. Pak, mohon maaf tadi saya baru di sinyalnya. Iya. Strategi juga itu. Yang penting punya bisa dulu. Orang tahu kalau kita bisa. Itu aja. Iya. Awalnya ini kata kunci ini juga. Ya, mampu meyakinkan orang bahwa kita bisa. Percaya diri. Jawabannya yang penting mantap aja. Ya, mantap saja punya. Kalau nggak tahu ya pura-pura tahu dengan menutup handphone lah apalah. Bukan pura-pura tahu, mencari strategi agar kita benar-benar tahu. Iya. Jadi itu awalnya memang sama sekali kita tidak tahu produknya apapun, gitu kan? Karena kita sudah pasang iklan. Dengan pasang iklan yang pertama kali berarti Mas Imin pasang iklan di online. Itu pertama kali. Ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Kalau mau jualan apapun, pasang iklan dulu aja. Ini habis jalan sambil mempelajari knowledge produknya gitu ya. Jadi proses ketemu idenya Mas Imin dari sana ya, dari ketemuan teman dan sebagainya ini. Mas Imin pernah jadi pegawai negeri sebagaimana tadi yang singgung di depan tadi ya, pernah jadi pegawai negeri. Kenapa tiba-tiba Mas Imin keluar jadi pegawai negeri? Apakah karena kurang puas atau apa, atau tidak sesuai dengan ekspektasi, atau bagaimana itu ceritanya Mas Imin? Kalau bicara soal PNS, saya ini menjalani 13 tahun, Mas. 13 tahun jadi 13 PNS? Tahun, iya.
Dan memang yang pertama kali menginginkan saya jadi PNS ya harapan orang tua. Orang tua ya. Saya berasal dari desa kampung, gitu ya. pelosok itu ya. Siapa sih yang nggak ingin anaknya segera mandiri kan? Mandiri, bahagia di masa depan. Betul. Gitu ya. Tapi saya itu lama-lama jenuh. Mas. Jenuh. Ya. 13 tahun itu ya. Dengan rutinitas yang begitu terus setiap hari harus ada penyegaran lah. Penyegaran. Penyegarannya milih keluar itu ya. Mas Imin bikin usahanya dulu atau keluar dulu jadi PNS? Kayunya yang terkait. Saya tidak mau konyol, Mas. Jadi ketika masih di PNS ya saya sudah mulai merintis itu. Saya kan PNS tahun 2005 ya. Nah 2012 akhir saya sudah mulai merintis usaha itu. Sebenarnya 2015 itu saya sudah pengen resign. Resign 2015. Ya, istri oke, tetapi orang tua sepertinya belum mengizinkan. Ya. Meskipun harus belum saya sampaikan. Harus kita yakinkan dulu ya bahwa dengan kita jadi pengusaha tetap bisa berbahagia. Ya. Gitu. Ya. Terus akhirnya 3 tahun kemudian baru 2018 saya 18 resign. Baru resign. Ya. Mas Imin ini selama Mas Imin keluar jadi PNS itu kan mestinya agak sindrom. Agak sindrom. PNS kan ada kegiatan rutinitas yang tidak mau harus kita lalui. Bangun pagi, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, hari Jumat bahagia sekali, Sabtu libur, Minggu libur. Pernah mengalami sindrom apa, Mas? Pasca PNS itu? Kelupaan. Pernah lupa? Ya. Berangkat ke kantor atau belum sempat berangkat? Mandi pagi. Biasanya kan ini mandi pagi ya. Jadi PNS itu ya berangkat pagi, pulang sore, pagi sudah mandi, memastikan anak-anak berangkat sekolah, setelah terus itu berangkat kerja. Saya mandi pagi sekali nih. Saya nyuruh sama istri nih. Itu mandi mau berangkat PNS atau mandi keramas? Mau berangkat kerja. Iya. Mas, mau mana? Oh iya, setelah ternyata ada rutinitas yang selama ini saya jalani itu kemudian masih terasa ke bawah. Masih terasa, iyalah 13 tahun ya, Mas. Tetapi itu awal-awal aja. Ya, 13 tahun. Nah, selama 1 tahun, 2 tahun pertama keluar dari PNS itu pernah enggak Mas, misalnya saat dulu saya pernah merasa kayak gelo gitu enggak? Dulu nyaman, gajian, kemudian sekarang harus banyak, mesti tantangannya mesti banyak ya Mas. Nanti kita diskusikan lagi. Banyak tantangannya. Pernah enggak mengalami kayak gelo, getun cara bahasa Jawa itu? Kalau getunnya tidak, Mas. Tetapi karena saya menganggap PNS itu, Mas Jamal tadi bilang nyaman ya. Saya menganggap aman. Bukan nyaman. Kenyamanan saya bukan di PNS, tetapi saya merasa aman gitu loh. Karena tiap bulan kan pasti ada gajian. Aman sama nyaman beda. Beda, Mas. Iya. Ini baru dengar kali ini saya ini. Bedakan. Jadi itu. Zona aman sama zona nyaman. Nah, beda. Iya. Jadi berarti tidak pernah merasa kayak gelo gitu ya? Alhamdulillah tidak. Semuanya sudah kita pikirkan dengan matang. Oke. Terus Mas Muhaimin selama jadi pengusaha, katakanlah sudah jadi pengusaha kan? Hari ini sudah 2018 sampai sekarang 2021 berarti sudah 3 tahun. Ya. Sudah 3 tahun. Itu Mas Muhaimin mengalami fase-fase terberat apa di dunia bisnis? Jadi dunia bisnis itu sebenarnya dengan dunia yang lain itu sama, Mas. Yang penting sadar resiko. Sadar resiko. Nah, ini kata kunci lagi ya. Ya, sejak awal itu kita sudah menyadari resiko yang akan timbul sehingga jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Bisnis itu kan ya dinamis, Mas. Fluktuatif ya. Yang kadang dia paling terasa berat apa? Ya, paling terasa berat kalau nggak ada order, Mas. Nggak ada order. Atau mungkin pernah ada order tapi ketipu pembayaran atau gimana? Pernah nggak mengalami itu? Pernah ada ya? yang pembayaran kemudian macet ya pernah. Itu menjadi bagian dari yang terus kita evaluasi, kita membangun sistem di perusahaan kita seperti apa. Nah itu yang hari ini terus kita sempurnakan berdasarkan pengalaman-pengalaman itu. Jadi kalau Mas Muhaimin kan mestinya waktu jadi PNS itu aman ya, bahasanya masih aman. Sekarang jadi pengusaha, apalagi setahun 2 tahun pertama kali itu, setahu saya tantangannya sangat berat. Itu cara menghibur Mas Muhaimin untuk tetap tenang, ya, tetap tenang. Saya tetap yakin nih, saya akan sukses di wira swasta. Saya tidak akan tergoda lagi jadi pegawai negeri.
Apa kiat-kiatnya itu, Mas? Atau yang Mas Muhaimin punya tempat curhat atau apa? Kalau gitu? tempat curhat pasti, Mas. Ya. Jadi kita itu suatu saat juga butuh sandaran. Ya. Baik itu sandaran ketika kita istri lah ya, posisi di bawah, istri itu. Ya, kebahagiaan kita harus kita bagi, Mas. Iya. Kebahagiaan dengan Tuhan ya kita berbagi, berkeluh kesah ya dengan Tuhan, tetapi dengan istri juga, dengan keluarga juga harus kita seimbangkan. Itu aja sih menurut saya, yang penting kehidupan ini seimbang. Ya itu, Mas, masalahnya teman-teman itu pada tidak berani melangkah untuk memutuskan diri sebagai, saya ambil untuk sebagai pengusaha lah. Itu kan karena mereka takut rugi, takut gagal, takut rugi, takut gagal. Akhirnya kembali lagi pada di awal tadi, mengambil profesi zona aman menurut Mas Muhaimin tadi, zona aman. Mereka tidak mau resiko, tidak mau apa. Itu sebenarnya mental yang kayak apa itu, Mas? Yang harus dibangun itu, untuk bangun mental kayak begitu itu? Yang jelas soal pengusaha dan tidak ini tergantung mental ya. Mental itu tidak hanya soal punya ide, tetapi ide itu harus kita eksekusi. Kalau orang bilang ide itu mahal, bagi saya tidak, Mas. Tidak mahal. Ide itu murah dan mudah. Yang mahal? Yang mahal dan sulit itu eksekusinya. Ya, berarti kita butuh eksekutor ini. Betul. Butuh eksekutor. Pengusaha harus dari eksekutor, Mas. Mas Muhaimin kalau boleh tahu, omsetnya bisnisnya sudah 3-4 tahun ini, omsetnya sampai berapa ini? Saya jujur apa gimana, Mas? Ya jujur lah. Tapi tidak akan saya minta print out rekening, jangan khawatir, aman. Ya fluktuatifnya lah, Mas ya, di atas 500 satunya. Satu bulan. Ya. Satu bulan di atas 500 juta ya, bukan 500.000 ya tentunya. Ini yang bikin Mas Muhaimin tergoda untuk keluar dari PNS. PNS kan paling gajian terakhir berapa, Mas? Saat masih jadi PNS terakhir itu gajiannya berapa? Gaji saya yang pokok sama tunjangannya 3 sampai 3,5 lah ya. Waktu itu saya lupa, ditambah ada tunjangan makan. Itu remunerasi lainnya lah ya. Sekitar kurang lebih 5 sampai 6 lah, Mas. Ya 5 sampai 6 satu bulan. Sekarang kelola uang masuk 500 juta. Mau cari keuntungan berapa kan tinggal Mas Muhaimin sendiri. Tapi tetap ada anunya kan, misalnya ambilnya 20% atau 3% dari omset begitu ya. Ada rencana pengembangan bisnis apa, Mas? Selain perkayuan ini? Hari ini kan posisi saya ada di tengah, Mas Jamal ya. Di mata rantai bisnis kayu ini saya berada di posisi di tengah. Saya belum ada di hulu juga belum, di hilirnya juga belum. Nah, kita masih diversifikasinya masih satu jenis, diversifikasi produk lah ya, dan diversifikasi layanan. Tinggal pengembangan belum ya. Diversifikasi bisnis kalau saya. Oh iya. Saya masih pengen di situ. Belum selesai saya belajar soal kayu ini, Mas Jamal. Mas Muhaimin tadi sempat saya melihat datanya itu, melihat data Mas Muhaimin itu sekarang sekretaris Lazisnu Jawa Tengah, ngurus zakatnya orang NU Jawa Tengah. Sebagai sekretaris, bukan main-main lu sekretaris itu, orang kedua itu. Terus kemudian ketua himpunan pengusaha Nahdliyin Kota Semarang. Jadi menghimpun pengusaha-pengusaha NU se-Kota Semarang. Belum lagi dengar-dengar ini, tapi saya belum tahu pasti, pengurus partai di Jawa Tengah. Bagaimana cara mengelola waktu ini, Mas Muhaimin? Pertama, niatan saya adalah ini menjadi bentuk ladang berbakti saya. Berbakti baik itu kepada komunitas yang sudah membesarkan saya, ataupun berbakti kepada negeri melalui pangkalan-pangkalan itu. Satu misalnya ketika saya di Lazisnu ya murni saya ngurus itulah, karena ini kan organisasi nirlaba ya. Nah kebetulan kalau saya posisinya di Lazisnu itu kan pengurus. Tetapi yang menjalankan kegiatan sehari-hari direksi. Ada manajemen eksekutifnya ada. Sehingga kalau di Lazisnu saya hanya di level-level kebijakan aja, yang pokok-pokok saja. Kalau di HPN karena kita menyadari betul komunitas saya terutama di kalangan Nahdliyin itu belum banyak yang serius di dunia bisnis. Ya. Sebenarnya yang bisnis banyak.
Tetapi yang kemudian mampu memformulakan ini menjadi sebuah ekosistem dan mainstream baru, itu belum. Belum. Nah, kita yang mencoba ini untuk bisa ke arah sana agar ini menjadi semakin luas koneksi jaringan di Nahdiyin ini. Banyak sebetulnya, tetapi tinggal perlu kita interkoneksikan aja. Menjadi sebuah ekosistem agar saling support, saling bantu, saling melengkapi. Karena kolaborasi itu keniscayaan bagi orang, bagi pengusaha itu. Betul. Mas, yang terakhir ini, apa sih trik dan tips agar kita kuat menjalani dunia bisnis? Karena tidak mudah, Mas, jadi pengusaha itu. Tantangannya, terlilit hutang, terlilit pembayaran, terlilit ditipu pemesan dan sebagainya. Agar teman-teman adik-adik kita ini bisa meniru dan bisa menjadikan Mas Muhaimin sebagai inspirator teman-teman untuk jadi semangat untuk jadi pengusaha. Apa, Mas? Tip and triknya kira-kira? Yang pertama, bisnis itu kan harus fokus di awal. Fokus, Kalau nanti sudah settle, bolehlah bisnisnya jalan, pemiliknya jalan-jalan boleh. Tapi di awal ini kita harus fokus. Ibaratnya kita masih mau nembus langit pertama itu susah, Mas. Tantangan pertama di dunia bisnis itu mau nembus langit pertama susah. Nanti setelah tembus di langit kedua, itu kita melihat seolah-olah semuanya emas. Jadi kita mulai nggak fokus nih. Semuanya sepertinya bisa dibisniskan dan menarik. Itu adalah tantangan di fase yang kedua. Itu harus tetap fokus. Yang ketiga, kalau di awal tadi tidak semuanya bisnis itu harus menggunakan modal uang. Modal utama kita adalah pertemanan, jaringan. Sama mental itu, bangun mental itu tidak mudah. Siap menerima resiko yang timbul. Sadari itu sejak awal. Jadi fokus, jaringan, kemudian karena modal tidak bagian penting ya. Waktu kita 48 jam, tidak hanya 24 jam, Mas. Jadi jam kita bisa double berarti. Jadi kita pasang jam tembok di rumah double ya. Iya, di awal-awal begitu. 24 kali 2 gitu ya. Itu jadi karena kesibukan kita yang lain yang lain pada istirahat, kita masih ngurus. Satu lagi menurut saya yang perlu diperkuat itu adalah soal kekuatan batin. Kekuatan batin? Gimana ini? Biar menjadi inspirasi saya juga ini. Iya, kita ini kan tidak hanya mengandalkan akal. Tetapi hati kita juga kuat. Hati kita kuat. Hati kita tambahan kuat. Tadi ya, fokus, koneksi kita dengan hati gitu ya. Koneksi kita dengan Tuhan kita juga perkuat. Kita punya ijazah khusus, Mas. Yang perlu misalnya agar teman-teman ini bisa kabul tuh malam ini juga, sore ini juga, atau malam ini juga untuk menerima ijazah dari Mas Muhaimin. Duhanan, baca apa, sholawatan atau apa begitu? Satu yang dulu selalu dititipkan bapak saya kepada saya. Tak catat ini, Mas. Saya itu sama bapak saya cuma diminta baca la haula wala quwata illa billah. Itu setiap habis subuh 100 kali. Dan ternyata kemarin beberapa waktu yang lalu ada ijazah dari Kiai NU itu suruh nambah ini ya Latif. Ya Latif, ya Rozak apa ya Latif saja, Mas? Ya Latif. 129 kali habis maghrib. Ya, ini boleh ditiru teman-teman, Mas. Boleh, itu ijazah umum itu. Ijazah umum ya. Alhamdulillah. Tergantung fokus kita mau yang mana. Iya. Jadi itu Mas Muhaimin, saya terima kasih kedatangan Mas Muhaimin ke sini. Kita sengaja kita datangkan tim dan sebagainya ini untuk memberikan satu motivasi, memberikan satu inspirasi bersama. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk bangsa dan negara. Kita tidak sebagai menteri, kita tidak sebagai presiden. Besok. Gitu kan? Mas Amal besok kita jadi presiden. Presiden BEM ya sudah kelewat, Mas. Jadi kita berharap dengan hal yang terkecil ini bisa menjadi inspirasi bersama, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk NU, bermanfaat untuk masyarakat umum Indonesia pada umumnya. Terima kasih Mas Muhaimin atas waktu dan kesempatan yang bisa hadir di sini. Merupakan kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami tim KJ Planner Akademi yang sangat senang sekali kedatangan Mas Muhaimin. Dan demikian pemirsa sekalian, semoga ini mampu menjadi inspirasi kita bersama, menjadi motivasi kita bersama, dari hal kecil ini menjadi satu spirit
dan semangat kita untuk memulai berbisnis dan melanjutkan bisnis kita masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.